Pernahkah kamu membayangkan, rumah yang selama ini kamu tinggali ternyata menyimpan rahasia paling kelam? Seorang suami pulang dari luar kota, tapi yang ia temukan bukan senyuman istrinya, melainkan bau busuk dari balik lantai rumah. Saat digali, jasad sang istri ditemukan terkubur di bawah ubin. Siapa pelakunya? Dan kenapa bisa sampai seperti itu? Cerita ini terjadi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pasangan suami istri, Dimas dan Sinta, dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Mereka sudah menikah selama 5 tahun. Meski belum dikaruniai anak, hubungan mereka tampak baik-baik saja di mata tetangga. Dimas bekerja sebagai konsultan teknik dan sering mendapat proyek luar kota, sehingga ia hanya bisa pulang setiap 2 atau 3 minggu sekali. Sementara Sinta, seorang guru privat, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sambil mengajar anak-anak sekitar. Tetangga mengenal Sinta sebagai pribadi yang lembut dan suka menolong. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kehangatan rumah tangga mereka, ada kisah mengerikan yang akan terungkap dalam waktu dekat. Semua bermula saat Dimas sedang menjalani proyek di luar kota. Ia biasanya rutin menghubungi Sinta setiap malam. Tapi sejak 3 hari terakhir, ponselnya tidak pernah diangkat. Pesan tak dibalas. Panggilan tak dijawab. Awalnya, Dimas berpikir Sinta mungkin sedang sibuk atau kehabisan baterai. Tapi saat ibunya juga mengabarkan bahwa Sinta tidak datang ke rumah seperti biasanya dan tetangga mulai curiga karena rumah terlihat selalu tertutup rapat, Dimas mulai merasa ada yang tidak beres. Akhirnya, Dimas memutuskan untuk pulang lebih awal dari jadwal. Ia tiba di rumah pada sore hari. Saat sampai di depan rumah, suasananya langsung terasa berbeda. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada lampu yang menyala, tak ada suara apapun dari dalam. Pintu terkunci, dan jendela-jendela tertutup rapat. Dimas menggunakan kunci cadangan untuk masuk. Begitu pintu terbuka, ia langsung disambut oleh bau aneh. Bau busuk yang samar namun menusuk hidung. Dimas memanggil nama istrinya beberapa kali. Tak ada jawaban. Ia berjalan perlahan menyusuri ruang tamu dan dapur, berharap menemukan istrinya tertidur atau sedang sakit. Tapi rumah itu kosong. Yang membuat Dimas semakin bingung adalah lantai ruang tamu. Ada satu bagian ubin yang terlihat baru, warnanya sedikit berbeda dan masih terlihat bekas semen yang belum kering sempurna. Semakin dekat ke arah lantai itu, bau busuk makin terasa kuat. Dimas panik. Ia segera menghubungi polisi. Tak butuh waktu lama, tim forensik dan polisi datang ke lokasi. Mereka mulai membongkar bagian lantai yang mencurigakan itu. Dan benar saja, di bawah tumpukan semen dan ubin itu, ditemukan plastik besar yang membungkus sesuatu. Saat dibuka, jasad seorang wanita dengan pakaian rumah yang dikenali Dimas sebagai milik istrinya, Sinta. Tangis Dimas pecah. Ia tak pernah menyangka, rumah yang selama ini menjadi tempat penuh kenangan, kini menjadi tempat istrinya berakhir secara tragis. Polisi langsung melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut. Tidak ditemukan tanda-tanda perampokan. Barang-barang berharga masih utuh. Dompet dan ponsel Sinta masih berada di kamar. Artinya, pelaku kemungkinan besar adalah orang yang dikenal korban. Awalnya, polisi sempat mencurigai Dimas. Tapi ia memiliki alibi yang sangat kuat. Bukti kehadiran di kantor proyek, CCTV penginapan, dan tiket transportasi menunjukkan bahwa ia berada ratusan kilometer dari lokasi kejadian selama beberapa hari terakhir. Petugas kemudian mulai menelusuri rekaman CCTV dari rumah-rumah sekitar. Dan di sanalah ditemukan titik terang pertama. CCTV dari rumah tetangga sebelah merekam sosok pria muda yang datang ke rumah Dimas dan Sinta pada malam hari, sekitar 2 hari sebelum jasad ditemukan. Ia membawa tas besar dan masuk sekitar pukul 8 malam. Anehnya, ia baru keluar hampir tengah malam. Dalam rekaman, wajahnya terlihat cukup jelas. Polisi segera membuat sketsa wajah dan menyebarkan ke beberapa tempat. Tak lama, identitas pria itu berhasil diketahui. Namanya Reza, mantan murid privat Sinta, yang beberapa bulan terakhir sempat dekat dengannya. Beberapa tetangga juga mengenali wajah Reza, karena ia beberapa kali terlihat datang ke rumah Sinta saat Dimas sedang pergi. Reza kemudian ditangkap di tempat kosnya. Saat ditanyai, ia awalnya berusaha menyangkal semua tuduhan. Tapi penyidik sudah punya cukup bukti untuk menekannya. Di dalam tasnya ditemukan sisa tanah dan pecahan ubin yang cocok dengan lantai rumah Dimas. Tak hanya itu, ponsel Reza juga berisi pesan-pesan lama dengan Sinta. Beberapa di antaranya menunjukkan bahwa Reza sempat mengungkapkan perasaannya, namun Sinta dengan halus menolaknya. Saat penyelidikan makin dalam,
Reza akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia merasa memiliki hubungan khusus dengan Sinta. Ia salah menafsirkan kebaikan Sinta sebagai tanda cinta. Dan saat Sinta mulai menjaga jarak dan mengurangi komunikasi, Reza merasa ditolak dan dikhianati. Pada malam kejadian, Reza datang dengan dalih ingin meminta maaf. Tapi saat Sinta memintanya pergi dan menegaskan bahwa hubungan mereka tidak bisa berlanjut, Reza kehilangan kendali. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, ia melakukan aksi brutal yang mengakhiri nyawa Sinta. Setelah itu, Reza menghabiskan waktu beberapa jam untuk menyembunyikan jasad Sinta di bawah lantai. Ia membeli semen, ubin, dan alat tukang dari toko bangunan 24 jam. Ia menggali lantai dengan tangan sendiri, lalu membungkus jasad korban dan menguburnya di sana. Semuanya ia lakukan dalam satu malam. Yang lebih mengejutkan, ini bukan pertama kalinya Reza menunjukkan perilaku obsesif. Dari catatan polisi, 2 wanita lain pernah melaporkan Reza karena sikapnya yang menguntit dan mengirim pesan-pesan ancaman. Namun karena kurang bukti dan tidak adanya tindak lanjut serius, laporan itu mengendap begitu saja. Kini Reza harus menghadapi hukuman berat atas perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan perusakan barang, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman maksimal. Sementara itu, Dimas memilih untuk menjual rumah yang telah menjadi tempat kenangan sekaligus luka paling dalam hidupnya. Ia berkata dalam wawancara singkat, "Saya tidak pernah menyangka, kebaikan hati istri saya justru menjadi alasan kenapa dia harus pergi secepat itu. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini, makam." Cerita ini menjadi pengingat keras bagi kita semua, bahwa tidak semua perhatian bisa diterima begitu saja, bahwa obsesi yang tidak sehat bisa berubah menjadi tragedi. Dan bahwa terkadang, orang yang terlihat biasa-biasa saja, menyimpan sisi gelap yang tak terduga. Dan rumah itu, kini menjadi simbol sunyi dari cinta yang dipelintir menjadi bencana. Ditinggal pergi, istri malah ditemukan terkubur di dalam lantai. Kisah nyata lain yang lebih gelap dari apa yang kamu bayangkan.